Sepi banget nih. Pada kemana? Angin juga pada nggak ada nih. Daun-daun juga nggak ini. Tuh. Sepi banget ini. Jangan-jangan malamnya ini. Ini Pok Erin kemana lagi? Tumben-tumbenan sepi nih. Masa iya gue sendiri di sini? Aduh. Angin nggak ada, daun-daunan tuh. Suara jangkrik doang yang ada. Aduh. Mana patroli, nggak ada temennya. Ngapain? Biasa. Nyenter-nyenterin pohon tadi gue liatin dari jauh itu. Sepi kok. Sepi? Iya. Kan malam, memang sepi. Ya iya, jangan-jangan ini malamnya nih. Malam apa? Malam Lailatul Quran. Hah? Lailatul Quran Quran. sih? Wah, nggak pernah ngaji lu ya? Iya kata orang-orang kayak gitu, maksudnya itu. Bukan, Lailatul Qadar. Iya, nah itu. Emang tandanya harus diliatin dari pohon gitu? Kata Maksudnya orang sampai- katanya tanda-tandanya sepi. Sepi? Iya, Mungkin hening, itu kali. nggak ada angin, tenang. Apa namanya, daunnya lagi libur dulu. Dia capek Iya goyang-goyang kali. terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Salam. kebetulan nih ada Pak Ustadz nih, Pak Ustadz. Kita tanya-tanya aja kali Mas Adang nih ya. Pak Ustadz, emang katanya kalau nyenterin itu daun-daun itu Bukan Pak- nyenterinnya. Oh, bukan nyenterinnya. Maksud gue bukan nyenterinnya. Terus? Jadi kalau katanya kalau pas malam Lailatul Qadar itu jadi semua alam tuh sepi. Kayak nggak ada angin, daun-daunan nggak goyang-goyang, kayak gitu, tenang suasananya, banyak bintang, kayaknya kayak gitu katanya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Artinya ini yang harus diperiksa itu pohonnya atau mengadangnya. Saya sih dengar kata orang Pak Ustadz. Iya. Gimana Pak Ustadz? Emang itu juga apa salah satu ciri-cirinya Pak Ustadz malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat dari pohon-pohon. Kalau pohon-pohonnya diem aja gitu kan, nggak ada angin atau Iya. nggak ada apa Pak Ustadz? Jadi menurut hadis dari Siti Aisyah, bahwa Nabi SAW menyampaikan bahwa carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di malam-malam ganjil. Itu sebagian daripada pendapat dari Aisyah yang disampaikan oleh Aisyah dari hadis Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan juga bahwa malam Lailatul Qadar itu datang di malam witri yang terakhir. Ada juga yang mengatakan di malam 27 Ramadan. Jadi itu banyak yang pendapatnya. Ya mungkin di antaranya tadi itu ada pohon segala macam kan. Di antara tanda-tandanya kan artinya itu secara fisik ya. Secara fisik, secara kasat mata. Mungkin sebagian daripada pendapat seseorang, bahkan semua juga tidak ada yang sama, ada yang enggak. Ya mungkin di antaranya tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu adalah suasananya hening. Tuh kan, Suasananya hening, langit cerah, bintang. bintang cerah, tidak ada meteor gitu. Tidak ada hujan. Jadi ibadah khusyuk gitu. Itu di antara sebagian mengatakan tanda-tanda daripada malam Lailatul Dan Qadar. tiap orang tuh beda-beda Bos. Berbeda-beda orang itu. Berbeda-beda orang tergantung daripada keyakinan gitu. Mungkin kayak keyakinan si A, kata Pak Adang ini daunnya diem katanya. Mungkin kata Simpo beda lagi gitu. Kalau kata Pak Adangnya diemnya daun itu hening, diem, gak ada angin, mungkin kata Pak Adang. Tapi kalau kata Empo beda lagi gitu. Tergantung daripada keyakinan masing-masing gitu. Kalau dari keyakinan Pak Ustadz sendiri gimana Pak Ustadz? Ya kalau keyakinan saya sesuai dengan hadis tadi gitu. Sesuai dengan hadis tadi bahwa malam Lailatul Qadar adalah di 10 hari yang terakhir. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menebak kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini adalah hanya tahunya tanda-tandanya itu. Oh, gitu. tanda-tanda. Tanda-tandanya saja gitu. Iya, tuh. Berarti kalau kayak saya ini kerja malam Pak Ustadz, Ya, untung apa gimana Pak Ustadz? Bisa
Kalau kayak Mang Adam ini kan luar biasa kerja malam ya. Iya Pak Ustadz. Artinya sudah apa namanya sangat beruntung dalam suasananya, dalam apa artinya kesusahan pun masih mencari malam Lailatul Qadar. Tergantung daripada niat kita gitu. Jangan sampai mencari malam Lailatul Qadar pekerjaan kita malah tambah kendor gitu. Itu yang dilarang. Makanya malam Lailatul Qadar itu kita bekerja seperti mana biasanya dan pahalanya berlipat ganda gitu. Tergantung daripada niat kita. Oh, berarti kalau bekerja di dalam pas malam Lailatul Qadar berarti berlipat-lipat ganda gitu Pak Ustadz pahalanya. Saya juga pengen kerja lah kayak gitu Pak Ustadz kalau Iya. Artinya semua amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya. Keburukan yang kita lakukan hati-hati. Dilipat ganda pun juga lah. Pahalanya itu kehebatan umat Nabi Muhammad. Makanya ada Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 80 kalau kita misalkan empok atau mengadang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sama dengan 83 tahun kita beribadah kepada Allah. Makanya inilah kehebatan umat Nabi Muhammad bahwa walaupun usianya hanya 60-70 tahun tapi bisa ngejar usia umat-umat yang dahulu yang sampai ratusan tahun. Kalau satu kali 83 tahun, 10 kali coba bayangkan. Udah bisa 800, bisa mengejar umat yang terdahulu. Itulah makanya kata Nabi khairul anbiya wa ummatu khairul umam. Jadi Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya Nabi dan umatnya pun juga sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad. Pak Ustadz, kalau saya capek dagang nih kan, Pak Ustadz, itu pas malam Lailatul Qadar masih dapat pahala nggak sih? Nah, dengan lelah, makanya ibu-ibu nih kan biasanya habis masak, habis masak capek. Iya capek Iya. Pak Ustadz. Dia mungkin bacanya cuman habis taraweh doang, sebentar gitu. Taraweh Sholat. doang. Karena dia kan harus Jadi lagi. kalau namanya malam Lailatul Qadar kejarnya kan di masjid, itikaf itu kan di masjid. Iya. Bagaimana ibu-ibu dengan Iya. kerja malam dan sebagainya? Ini sebagian ulama mengatakan bagi ibu-ibu untuk mengejar malam Lailatul Qadar pun di rumah pun masih bisa. Karena yang namanya ibadah itu kan untuk perempuan harusnya di rumah. ya. Kecuali laki-laki. Tapi kalau misalkan mampu untuk beribadah di masjid itikaf silakan. Dan itu harus di planning dari sebelumnya. Di planning dari sebelumnya bahwa di Mekah itu di bulan Ramadan udah di planning bahwa 1 bulan itu khusus untuk ibadah kepada Allah. Makanya di kota Mekah pada saat itu kayak kota mati. Gak ada kehidupan. Pas Ramadan itu ya. Pas Ramadan itu semua pada iktikaf di masjid. masjid. Makanya kalau misalkan sudah di planning bahwa 1 bulan itu akan fokus untuk beribadah kepada Allah dan untuk misalkan kegiatan-kegiatan bekerja sudah di planning, misalkan kalau misalkan kecuali pegawai ya pegawai atau pegawai negeri mungkin nggak bisa ya. Kalau misalkan swasta dan sebagainya, wira swasta kan harus di planning. Yang 1 bulan persiapkan untuk persiapan malam Lailatul Qadar. Itu. Inilah luar biasa. Maka tergantung daripada niat kita. Bahkan kata Allah, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun amal perbuatan kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Jangankan sebesar air aqua, sebesar zarrah pun benda yang sekeli rambut pun semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak usah khawatir, saya mah hanya bisa di rumah, ya laksanakan semampunya gitu. Kalau Yang saya kayak penting saya niat yang saat ikhlas. gini Pak Ustadz kan Ya. belum bisa itikaf Pak Ustadz, harus keliling, harus Ya. jaga komplek. Kan artinya sambil keliling itu kan masih bisa untuk zikir. Itu juga sama. Itu juga sama, cuman pahalanya tidak sepahala yang itikaf di masjid. Itu dapat bagian gitu. Jadi pahala yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan amalan yang artinya ringan dan timbangannya berat adalah zikir itu. La ilaha Iya. itulah Kalau amal. saya kan harus Iya. nggak bisa stay di masjid Pak Ustadz, Ya. harus
keliling ke Ya, mana artinya- gitu, setelah berzikir Pak Ustadz ya. Artinya kan suatu saat pasti sempat ke masjid. Iya. Misalkan lagi keamanan sekarang keamanan keliling 1 jam. Sempatkan ke masjid 5 menit atau 10 menit. Oh, nggak apa-apa itu Pak Ya Ustadz? gak apa-apa. Nawayatul itikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Itikaf. Oh. Setelah itu sholat mau keliling lagi silahkan. Oh, Keluar. bisa. Maka bisa. Walau hanya sebentar Walaupun pokoknya. hanya sebentar. Nggak harus lama gitu. Nggak harus 3 lama. menit sampai pagi enggak ya. Ada kesempatan untuk itikaf malam, sempatkan saja. Setelah 10 menit, 5 menit, Di masjid manapun tuh Pak. di masjid manapun silahkan. Iya. Oke. Oh, iya iya iya. Terus lu mau itikaf sekarang? Ya nanti ada Pak Ustadz. Ya siapa tahu lu mau itikaf dulu atau mau patroli dulu gitu. Enggak lah. Nih, Lu aja kali mau. ih nggak mau lah gue orang mau jagain warung gue. Ya udah. Berarti Pak Ustadz kalau misalnya saya jaga warung gitu kan malam-malam, terus saya pengen itikaf juga boleh ya Mas Pak Ustadz? Kalau Ya, kayak gitu. ya, Atau mau. itikafnya di warung aja nggak apa-apa kali Pak Ustadz? Artinya itikaf yang lebih bagus kan di masjid. Heeh. Gitu. Adapun barangkali tidak memungkinkan untuk itikaf, ya mungkin ya di warung itu hanya zikir, baca Quran, kan sambil nunggu artinya bukan nunggu pasien ya. Pembeli Pak Ustadz. Pembeli. Pasien di rumah sakit. Kayak gitu zikir dimanapun juga silahkan. Jadi makanya orang yang berzikir itu ala berzikrillah tatmainnul qulub. Maka kalau pengen hatinya tenang maka perbanyaklah zikir. Dan zikir inilah amalan yang ringan. Tapi barangkali masya Allah luar biasa. Mungkin barangkali kalau kita sholat kita banyak bolongnya, begitu misalkan kita lagi Allahu Akbar, duit kita di mana tadi ya? Itu banyak bolongnya. Tapi mungkin dengan amalan zikir ini pahalanya insya Allah. Makanya kata Allah, bahkan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hebatnya orang kalimat zikir, makanya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi akhir kalam dakhalal jannah. Makanya inilah kuncinya orang yang bisa masuk surga dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah itu. Jadi empok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana tadi ada Pak Balil? Rame ketemu Pak Bahlil tadi di masjid. Pak Bahlil juga lagi itikaf. Ini Masya Allah. Sudah itikafnya? Sudah Pak Ustadz. Sudah. Jadi kita setor muka dulu. Biar kesempatan baik lagi ke masjid Iya. juga. Artinya selagi masih ada kesempatan Iya. untuk beritikaf, makanya silahkan itikaf. Oh. Walaupun hanya setengah jam, walaupun hanya seperempat jam gitu. Pekerjaan juga kan amanah Pak Ustadz. Iya amanah. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang tadi kesusahan masih bisa bekerja, masih bisa puasa, masih bisa beritikaf, itu pahalanya masya Allah jihad. Gitu. Orang pahala jihad gimana pahalanya? Luar biasa Pak Ustadz. Jadi orang yang bekerja itu adalah jihad. Pak Ustadz kalau saya ini dagangnya jujur gitu Pak Ustadz. Ya. Itu terus sama pahala ibadah malam Iya. mana nilainya? Ini sama yang Pak paling Ustadz gitu, orang gorengan dikasih Bu RW aja dijual lagi. Mana mau jujur. Gitu. Jujur lah gue mah. Ya orang pedagang yang jujur, masya Allah luar biasa ya. Artinya amalan-amalannya orang pedagang jujur tidak kalah pentingnya dengan amalan-amalan Lailatul Qadar.
Makanya tapi harus tetap dengan niat gitu, niat yang ikhlas gitu. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu bekerja, baik itu misalkan qiyamul lail ataupun baik kita itikaf, hatinya sandarkan karena Allah. Maka kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'minin inna amrohu kullahu lahu khair. Nabi kagum, Nabi bangga terhadap urusan seorang mukmin. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Orang mukmin itu jangankan berdagang, jangankan beritikaf. Apa yang kita lakukan, misalkan ponakan, sekolah, bismillahirrahmanirrahim, mengantarkan anak biar anak menjadikan anak yang soleh atau soleh dapat pahala. Makanya inna amrohu kullahu lahu. Semua anak umat Nabi Muhammad apa yang ia lakukan semua disandarkan karena Allah, tapi maka itu menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaisa dzalika lihadin, kata Nabi, dan tidak akan didapat bagi seorang yang melaksanakan segala sesuatu yang tidak disandarkan karena Allah. Ini sekarang nih syuting nih. Syuting hanya mencari artinya hanya mencari apa namanya? Bukan disandarkan karena Allah. Wes daripada nganggur lah syuting aja lah. Nah, enggak ada niat karena Allah, maka tidak menjadikan pahala. Kalau hari ini Empok sama Mang Adang niatnya syuting ini karena Allah, apalagi ini opus. Obrolan sekitar puasa. Dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh warga. Maka yang melihat itu melaksanakan pekerjaan apa yang kita lakukan hari ini, melaksanakan misalkan malam Lailatul Qadar dan amal-amalnya, maka pahalanya Mang Adam sama Empok juga tidak kebagian. Tetapi catatannya harus segala sesuatu karena Allah. Makanya tidak walaisa zalika hadin, tidak akan didapat bagi seorang yang melaksanakan segala sesuatu tidak disandarkan karena Allah. Maka tidak akan mendapatkan pahala. Bagi orang yang melaksanakan pekerjaan tidak disandarkan karena Allah Subhanahu, maka sandarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, makan baca bismillah tuh luar biasa. Melaksanakan segala sesuatu melaksanakan dengan bismillah itu luar biasa pahalanya. Maka itu mungkin barang itu dengan amal itu, maka mungkin barangkali Empo dengan Mang Adang ini bisa masuk surga. Amin. Ustadz, Ya. kalau misalnya kita nih pengen berubah di pas Ramadan, Ya. apakah itu salah satu Lailatul Qadar juga, Pak Ustadz? Nyari Lailatul Qadar juga, bagaimana Pak Ustadz? Makanya Ramadan itu adalah tempat untuk menggembleng iman kita. Kalau kita pengen merubah, maka rubahlah di bulan Ramadan. Tapi jangan hanya di bulan Ramadan saja. Makanya bulan yang selanjutnya pun juga melaksanakan. Kalau misalkan menghadam di bulan Ramadan itu puasanya dilaksanakan, tadarusnya dilaksanakan, sedekahnya dilaksanakan, baca Qur'annya dilaksanakan. Lanjutkan. Rubah di bulan Ramadan, bukan hanya bulan Ramadan. Lanjutkan di bulan selanjutnya gitu. Dengan amalan-amalan tadi di bulan Ramadan. Baca Quran jangan hanya udah hatam berapa ini Sus nih Qurannya. Empok udah berapa hatam nih? Juz 30 Pak Ustadz. Juz 30 doang. Masya Allah. Gak apa-apa Ustadz ya, 30 juga. Ya artinya kalau mau ada perubahan tingkatkan. Karena kalau orang yang berubah itu jadi hari ini orang yang manusia yang baik ini nih hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu adalah manusia yang beruntung. Manusia yang rugi, nggak ada perubahan, nggak ada inovasi, bekerja gini aja. Terus ibadah begini, nggak ada perubahan. Nah itu kata Nabi orang yang rugi, nggak ada inovasi. Tapi ada orang yang celaka lagi, lebih celaka. Hari ini malah lebih jelek daripada hari kemarin. Kalau mau ada perubahan, rubahlah mulai dari sekarang. Ramadan kita kejar malam Lailatul Qadar. Setelah Ramadan kita laksanakan untuk amalan-amalan di bulan Ramadan. Jangan sampai baca Quran Ramadan doang. Amalan baca Quran dilanjutkan, sedekah dilanjutkan gitu. Kalau ini Pak Ustadz, kalau misalnya saya kan nggak tahu nih ada malam Lailatul Qadar, Iya. maksudnya puasa aja kayak gitu, masih dapat itunya nggak sih? Apa? Dapat pahala Lailatul Qadarnya?
Enggak sih Pak Ustadz? Kan pahala Lailatul Qadar itu kan kita nggak tahu ya, apakah dapat apa enggak. Iya. Cuman sudah bisa dilihat itu orangnya dan dapat Lailatul Qadar apa enggaknya. Dari mana tuh Pak Ustadz? Dilihatnya dari kesehariannya. Hmm. Kalau tadi ada perubahan, Oh. perubahan yang terbaik. Misalkan kalau tadinya mah, misalkan kalau berdagangnya nggak jujur, setelah Ramadan Jujur. jujur. Kalau tadinya akhlaknya Jelek. orang baik, setelah Ramadan baik. Itu sudah mulai tanda-tanda mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oh, Iya. gitu. Pak Ustadz, Ada saya kan perubahan. punya ponakan ya Pak Ustadznya. Iya, Saya suruh lah dia itu suruh sholat malam gitu. Tapi Iya. dia kayak nggak mau gitu Pak Ustadz. Gimana sih cara biar itu? ya. Segala sesuatu dari diri kita sendiri. Hmm. Jadi kita memberikan contoh kepada mereka. Itu adalah salah satu. Salah sekali jangan sampai kita nyuruh kepada ponakan kita, misalkan kepada anak kita, kitanya gak sholat. Hmm. Kan anak kita sekarang ngepinter. Iya. Nah, sholat dulu, ibu juga belum sholat. Iya. Jadi diri Kita kita, mencontohkan dulu, dulu ya. memberikan contoh dulu. Baru dia ajak berjamaah, yuk nak, bareng-bareng berjamaah. Setelah kita bareng berjamaah kasih tahu bahwa pahala sholat berjamaah itu adalah 27 derajat. 20 rakaat. Lagi. Tuh. Bahkan ada 5 keutamaan orang yang sholat berjamaah itu. Ya. Jadi kita kasih tahu kepada mereka bahwa sholat berjamaah itu tidak hanya saja 27 derajat, tapi ada 5 Panas keutamaan. Panas tuh. Ya. Jadi Anget. banyak keutamaan daripada sholat berjamaah itu. Di antaranya kalau kata Nabi SAW, man sholla sholatal jamaati maka falahu khamsatu asyaha, maka akan mendapatkan 5 keutamaan bagi orang yang orang sholat berjamaah. Beruntung berarti yang bisa sholat berjamaah ya. Beruntung orang yang sholat berjamaah itu. Mungkin hebatnya orang sholat berjamaah itu, kalau kita sendiri ya mungkin ya pahalanya 1, Belum tentu diterima. belum tentu diterima. Tapi kalau misalkan kita sholat berjamaah udah 27 derajat, kalau seandainya kita ada yang bolong-bolong dikit bisa ditanggung oleh imam. Makanya menjadi imam itu jangan imam yang asal, harus imam yang benar-benar Imam gitu ya. imam, bukan imam yang fasik gitu. Si imam kali Pak Ustadz jadi imam gitu. Imam. Pak Ustadz kalau misalnya kalau saya udah ngajak ponakan saya, terus saya ngajak orang tua saya juga semuanya gitu. Iya. Niat di malam Lailatul Qadar untuk apa namanya sholat malam, Iya. ibadah malam gitu. Berarti itu pengaruhnya gede banget dong. Pas saya juga dapat pahalanya lebih besar daripada Iya. yang saya ajak. Ya artinya kalau kita dalam hadis mengatakan barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, Iya. maka orang yang diajak itu kan dapat pahala Iya. dan pahala bagi kita. Oh. Misalkan saya Bagi 2 tuh. enggak bagi 2, tetap saya ngajak Mang Adang. Mang Adang, yuk kita orang sholat berjamaah. Iya. Mang Adang dapat, Iya. saya dapat. Saya malah dapat 2 Oh. tanpa mengurangi pahala Mang Adang. Oh. Kalau ngajak keponakan, ngajak istri, ibu atau ngajak siapa tetangga kita diajak gitu, maka mereka itu yang dapat pahala. Pahalanya ke kita semua tanpa mengurangi pahala Yang mereka. mengerjakan. Itulah hebatnya orang Oh. mengajak. Tapi sebaliknya hati-hati. Ada Mengajak Abah keburukan. Jariah, ada amal jariah, ada amal apa lagi? Amal jariah yang itu Pak Ustadz. Iya, kalau amal jariah itu kan amal yang mengalir. Baik. Ada Iya. dosa jariah juga. Oh, dosa jariah Ini ya. hati-hati nih, apalagi yang biasa main-main di media cetak atau elektronik, apa di HP. Hati-hati. Kata Nabi SAW, ada orang-orang yang ahli ibadah nih, tapi dikatakan oleh Nabi ini menjadi ahli neraka. Orang ahli ibadah aja ahli neraka, apalagi Masya Allah kita yang beginilah, blow it ya. Hati-hati di media, kita nge-share. Hati-hati nih, yang Ya, muda-muda Ustaz. biasanya nge-share video itu dosanya dilihat oleh semua masyarakat Indonesia, khusus misalkan dunia, pahalanya Ditanggung dosanya yang- ditanggung kepada orang yang nge-share. Hati-hati nih yang muda-muda nih. Ya. Hati-hati. Ataupun kita mencaci maki seseorang. Mencaci maki seseorang sama
kalau seandainya kita share menjadikan dosa. Ustaz, tar dulu saya kayaknya ketinggalan nih sajadah saya di musola. Teriak Ustaz ya? Boleh. Teriak. Ustadz, ini ya, kadang ada orang yang misalnya fokus cari malam Lailatul Qadar, tapi kadang apa ya, dia lupa memperbaiki diri sendiri gitu, Ustadz. Kadang ya dari akhlaknya lah, dari perilakunya, gimana tuh Ustadz? Fokus mencari malam Lailatul Qadar. Iya, malamnya aja, tapi dia lupa akan kualitas dirinya, iya gitu, perbaikan Ustadz. dirinya. Iya. Ya, itu kalau menurut pendapat dalam agama Islam artinya kurang tepat. Karena segala sesuatu itu harus balance. Ya, jangan kita fokus, jangankan urusan itu yang kualitas diri. Iya. Urusan mencari dunia juga harus balance. Mencari dunia dan akhirat, jangan fokus mencari akhirat. Dunia ditinggalkan. Salah juga. Enggak baik juga Pak Ustadz ya. Fokus mencari dunia, akhirat ditinggalkan, salah juga. Kita harus balance, jangan sampai kita fokus ngejar Lailatul Qadar, tapi akhlak lupa kita terhadap tetangga bermusuhan. Itu kan sangat dibenci oleh Allah. Tetangga masih kelaparan. Tetangga masih kelaparan, kita punya uang banyak, diam saja. Jadi kita harus balance. Maka kata Nabi SAW, "I'mali dunyaka karena kata Aisyu abada." Carilah, kejarlah dunia. Jangan lupa, jangan lihat dulu akhirat. Carilah kejar dunia. Karena kata Aisyu abada. Seolah-olah mau hidup selamanya. Gitu. Tapi sudah mencari dunia, wa'malil akhiratika karena kata mutogoda. Carilah dan beribadah untuk kehidupan akhirat. Seolah-olah mau mati besok. Ini balance. Makanya kita kejar dunia, silahkan mencari sebanyak-banyaknya karena hidup itu perlu dunia. Apa yang nggak pakai dunia? Iya, Ustaz. Mau Kentut haji pakai duit ya nggak? Haji pakai duit kan? Iya. Mau apa lagi? Mau umur Makan? makan juga. Ustaz ngomongin duit, dia kayaknya nggak punya duit Ustaz. Ini kalau ngomongin duit ini memang. Iya. Makanya aja, Ustaz. Iya, segala-galanya harus dengan duit. Tuh, bayar utang nggak lu? Tuh, bagian duit aja keras tadi pelan-pelan ya. Iya kan, bagian duit aja keras ya, Ustaz. Gitu. Mana sih di dunia yang nggak pakai uang? Tuh. Kentut aja pakai uang nggak, Pok? Enggak dong, Ustaz kalau kentut. Kalau nggak kentut coba 3 hari. Nah, Masuk angin. Ke rumah sakit. Oh iya sih benar. Benar. Coba pakai uang. Wah, malir ketika anakku. Tapi kalau sudah misalkan kerja keras sudah, jangan sampai lupa akhirat. Wa mali akhiratika karena katamu tuh goda. Bekerja tadi sudah, carilah akhirat. Makanya kalau sudah waktu duhur nih, break, udah berhenti. Gitu. Kegiatan usahanya berhenti, kegiatan syutingnya juga berhenti. Itu ngejar pahala untuk akhirat. Orang yang mengejar dunia takut akhirat, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu, janganlah anakmu, janganlah jabatanmu, janganlah pekerjaanmu melalaikan ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Orang siapa yang lalai ibadah kepada Allah gara-gara harta, gara-gara syuting nih, gak sholat, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ceritanya. iya. Ceritanya gitu.
Enggak deh, lu jangan ngangguk-ngangguk aja, jangan-jangan lu ngantuk lagi. Pak Ustadz Enggak, gua ngomong mah. kayak gitu. Ini apa mendengarkan. Alah, bilang aja lu ngantuk. Pak Ustadz, Ya. ini baik lagi ke Pak Ustadz. Kalau Lailatul Qadar itu, apakah hanya orang-orang tertentu atau maksudnya hanya orang-orang yang tertentu yang dapat? Atau misalnya kayak orang-orang yang mungkin sebelum Ramadan itu buruk, suka mabuk, suka apa gitu. Apakah pas saat Ramadan itu dia berhak juga? Apa gimana? Semua orang berhak, Semua orang berhak. kecuali orang yang tadi itu mabok. Enggak, maksudnya mabuknya dia pas sebelum Ramadan. Jadi Iya. dia Iya, Udah tobat. Iya. Ya, semua orang yang bertobat, semua orang yang pada saat melaksanakan sesuai dengan misalkan aturan Allah, semua berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada terkecuali. Tidak ada terkecuali, enggak aja harus ustaz, Itu dia. enggak aja harus misalkan security, enggak. Walaupun pekerjaan security, kalau misalkan ia artinya memperbaiki diri dan dia target Lailatul Qadar dia kejar, dapat. Cuman barangkali nanti dapatnya itu ya tadi setelah kelihatan dapatnya itu nanti setelah Ramadan. Berarti nggak bukan pas di Ramadannya Pak Ustadz. Ya di Ramadan juga bisa, cuman untuk melihat tanda-tandanya orang tersebut kan kadang-kadang sekarang begini. Di Ramadan benar-benar dikejar. Pakai peci, Ya, pakai pakai koko peci, tiap sorban hari. segala macam, pakai koko Hari. segala macam. Ramadan mengadu ayam, setelah Ramadan ngadu ayam lah. Sampai begitu. Astagfirullahaladzim. Jadi amalan-amalan di Ramadan itu lakukan, lanjutkan. Kan ada amalan setelah Ramadan kan ada perintah untuk melaksanakan puasa 6 hari. Semua orang berhak kecuali yang tadi itu. Iya. Orang yang di saat Iya. Ramadan itu orang mabok, orang yang memutuskan Kalau silaturahmi. Ramadan kayak yang pakai peci dulu. Karena suka mampir ke warteg. Hampir ke warteg cuma kakinya doang kelihatan. Pak Ustadz ngomongin amalan tuh tadi kan Pak Iya. Ustadz ngomongin amalan. Nah, Ya. amalan apa sih Pak Ustadz yang berpengaruh banget nih? Kesannya kecil, amalan kecil, jadi tapi pengaruhnya gede di malam Lailatul Qadar ini Pak Ustadz. Zikir. Oh, zikir. Makanya zikir ini adalah tadi kan saya sampaikan amalan yang paling ringan, tapi pahalanya. malah lebih besar gitu. Itu ya zikir. Makanya tadi juga sampaikan orang yang melaksanakan zikir la ilaha man qala la ilaha illallah fi akhir kalam dakhala jannah. Barang siapa melaksanakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya dakhala jannah. Maka masuk surga. Enteng sebetulnya ya. Iya. Tapi bisa nggak? Nah, Belum itu. tentu. Belum tentu Pak Ustadz. Walaupun hari ini hafal baca la ilaha illallah, belum tentu kalau orangnya jauh dari Allah. Kan tidak hanya saja zikir, ada doa, ada bacaan kalimat-kalimat thayyibah, ada yang kita amalkan tiap hari setelah sholat, ada apa? Subhanallah walhamdulillah. Itu amalan-amalan itu yang menjadikan tidak hanya saja amalan yang pahalanya luar biasa, tapi bisa menenangkan hati kita. Jadi kalau misalkan mengadang nih lagi galau, dikir udah. Zikir aja ya. Dikir. Kalau empau juga galau, dikir saja itu. Itulah hebatnya pahala-pahala zikir dan amalan-amalan yang memberatkan nilai ibadah kita. Gitu. Selain zikir baca Quran juga kali Pak Ustadz ya? Quran dilanjutkan. Gitu. Apalagi nih jaga warung mau ke kemana-mana Pak Ustadz ya. Iya bisa. Sambil Bisa bisa sambil- sambil baca Quran kayak gitu ya. Iya. Udah saya kasih tahu Pak Ustadz itu sebetulnya. Po Erin ini Po sambil jaga, tahunya. sambil baca Quran kayak gitu. Dianya malah main HP aja gitu Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz, kalau misalnya cewek yang lagi halangan Pak Ustadz, gimana tuh Pak Ustadz? Apa Kalau dapat juga? lagi halangan itu zikir tidak bermasalah. Hmm. Yang bermasalah yang dilarang itu baca Al-Quran. Ya kalau misalkan orang nggak boleh membaca zikir ya gimana? Misalkan empok juga mau misalkan baca ayat kursi, Quran bukan? Quran. Ayat kursi bukan nggak? Al-Quran. Al-Quran. Tapi niatkan untuk mengingat Allah, zikir. Oh, Jangan niatkan untuk baca Quran. Ya kalau orang nggak boleh zikir, nggak boleh baca Al-Quran gimana? Jadi yang dilarang lagi datang bulan itu adalah membaca Al-Quran. Walaupun itu zikir dipersilahkan.
Walaupun itu zikirnya itu kalimat-kalimat Al-Quran. Silakan membaca Apa-apa ayat ya. kursi, Anas, Kulhu, niatkan mengingat kepada Allah. Jadi kan orang dalam sholat juga sama kan. Tidak hanya saja kan bahkan kata Nabi aqrabul abdi minallah fa huwa sajid, paling dekat hamba kepada Allah adalah orang yang sujud. Yang sholat, saya nggak sholat, ya zikir aja untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Berarti kalau orang yang lagi halangan perempuan gitu nggak jadi itu ya Pak Ustadz, jadi Jadi alasan halangan. gitu. Nggak jadi alasan untuk tidak mengingat kepada Allah. Iya. Dia mau marah-marah aja. Saya Astagfirullahaladzim. istighfar kayak gitu. Marah-marah aja dia mah. Dan udah kelihatan dari mukanya Bu Ustaz. Mana ada gue yang Marah-marah kayak aja gini gitu. marah-marah. Istighfar gitu. Kadang suka ngacak-ngacak gitu Bu Ustaz. Eh. Diacak-acak semua Bu Ustaz. Semua dicuciin coba. Udah kayak mantra dicuciin. Aduh. Ya udah. Kalau sebetulnya Kak Ustaz nih, keutamaannya itu apa sih Bu Ustaz kalau malam Lailatul Qadar itu Bu Ustaz? Ya tadi ayat mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi keutamaan malam Lailatul Qadar sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya Ibadah kita 1000 bulan. bulan Januari Februari 1000. Bukan, nilainya itu pahalanya sama dengan ibadah. Kalau misalkan mengadam usianya 8, artinya kalau masih ibadah menghadap baru sekarang misalkan usianya baru 17 tahun, Iya. itu Tahu sih. tahu dari wajah. Dari wajahnya. Itu ibadahnya menghadap udah 83 tahun. Oh. Kalau dapat 1 kali Lailatul Qadar. Itu makanya orang mengejar kenapa khususnya umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena usia umat Nabi Muhammad itu hanya pendek, hanya tuh 60-70 tahun. Bagaimana untuk mengejar orang-orang yang umat terdahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh dan itu kan ratusan tahun. Iya. Untuk mengejar amalan mereka kan kalah kata Iya. yang bertanya kepada Rasul. Tenang, umat Nabi Muhammad itu Allah berikan keistimewaan. Sholat yang hari ini 5 waktu Iya. sama dengan 50 waktu. Gitu. Makanya walaupun kita sholat 5 waktu sama dengan 50 waktu. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad dan hebatnya adalah keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Makanya para ulama itu bersedih Iya. kalau seandainya sudah akhir Ramadan, kalau kita mau bahagia kan? Iya. Bahagia kenapa bahagianya? Mau lebaran. Iya. Ya? Yang Ngomongin lain lebaran. saya masih suka sedih, Bos Ustaz, kalau mau tuh? lebaran itu. Kenapa? Gak dulu Nggak ya? dapat THR. Bos Ustaz, saya angkat telepon. Ya, Pak Bahlil. Iya. Iya, nanti saya ke sana, Pak. Ya. Pak Ustadz, saya sebenarnya agak ngantuk Pak Ustadz nih. Iya. Maaf ya Pak Ustadz. Kalau misalnya ini kan saya nggak tahu deh Pak Ustadz ya, kalau Iya. misalnya sekarang ini malam Lailatul Qadar. Kalau sering bergadang gitu Pak Ustadz, nggak ngapa-ngapain gitu, cuma main HP doang Pak Ustadz, itu berarti nggak dapat pahala ya Pak Ustadz ya? Kayak gitu. Ada 2 kemungkinan. Jadi main HP ada dapat pahala ada enggak? Main HP yang dapat pahala itu adalah main HP yang mungkin kita mengambil HP-nya itu adalah diambil positifnya. Kan di HP ada Al-Quran, baca Al-Quran. Ataupun misalkan mencari keilmuan dalam Al-Quran misalkan. Di dalam HP tersebut. Itu kan
masih bisa Hmm. mendapatkan pahala. Tapi HP tidak mendapat pahala kalau misalkan yang tadi tuh Scroll, ya, scroll, apalagi bahkan bikin dosa. Yang tadi nge-share informasi yang hoax, malah itu menjadikan dosa, bukan dapat pahala lagi. Jadi tergantung kita menyikapinya. Tergantung kita yang makainya. HP bisa menjadikan laknat dan HP juga bisa memberikan kebaikan gitu. Jadi tergantung kita yang megangnya. Ustadz, kalau itikaf gitu kan di masjid tuh kan, Iya. Ustadz. Nah, kalau itikaf, astagfirullahaladzim. Awas ini meja gue jatuh. Dikejar elah. itu anjing Pak Bahlil. Iya. Kemarin itu kambingnya lahiran. Sekarang Iya. ada aja tuh Pak Balil ya. Kayaknya Iya. kebun binatang nggak bisa masuk di rumahnya. Aduh. Harus kejar-kejar Pak Ustadz. Aduh. Oh, iya Pak Ustadz, gimana tuh tadi kan? Gimana? Saya kan itu apa namanya? Kalau orang-orang kan pada malam Lailatul Qadar ini kan banyak yang itu apa namanya itikaf di masjid Iya. tuh kan. Terus malah mereka tuh kayak bagi-bagi tuh Pak Ustadz. Itu gimana Pak Gimana? Ustadz? Gibah. Iya. Nggak jelas nanya apa. Iya maksudnya gitu kan malah jadi kalau ngumpul-ngumpul gitu kan di Iya. masjid itu bukannya baca Quran atau gimana malah ngomongin orang segala macam Ya, gitu. artinya kan iktikaf itu minimal diem saja udah dapat pahala. Oh diam aja. Oh. Makanya kalau kita misalkan Gimana Pak Ustadz? ya silakan lanjutkan. Makanya kalau seandainya kita beritikaf malah menggibah malah nggak jelas itu. Kan tujuan itikaf kan kita pengen pahala. Ya minimal kalau seandainya kita nggak baca ya diam saja udah itikaf. Tidurlah lu. Tidur juga Pak Ustadz. Atau tidur mah bukan itu. Tuh kata Pak Ustadz diam aja. Berarti kalau tidur juga selalu Ya walau Tidur kan diam takbir. itu kan hati selalu Berzikir. bertasbih Tasbih. gitu. Diam minimal nggak baca Quran tapi hati tetap bertasbih. Kalau tidur mah bukan itikaf di rumah aja tidur gitu. kalau ngelamun Pak Ustadz gitu kan ngelamun. Kesurupan gitu. lu ngelamun terus. Kalau seandainya ngelamun ya Jangan di masjid. ya khawatir kesambet doang gitu. Betul aneh ya. Ya, artinya Pengalaman hidup kalau kita mau itikaf ya di masjid, walaupun misalkan hanya diam, tapi diamnya juga dengan berzikir, maka itu mendapatkan lebih pahala. Apalagi dilanjutkan misalkan dengan situ sholat malam, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, lanjutkan baca Al-Quran. Maka pahalanya luar biasa, walaupun mengadang juga sama. Jadi itikaf itu tidak hanya selamanya di masjid seharian. Iya. Dalam berbagai kegiatan, saya mau kerja dulu, silakan kerja. Balik lagi. Jadi security, balik lagi ke masjid. Niatkan dulu nawaitul itikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Kalau Oh, doanya, niatnya kalau besar. kita doanya dikit-dikit, maksudnya bisa dikit-dikit nggak apa-apa tuh. Pak Ustadz. Doa apa tuh? Doanya maksud kita kan ya yang bisa aja gitu, nggak Iya. banyak. Ya doa ya. Doa sapu jaga, Iya, sapu kayak jaga. Ya, gitu, doa Pak yang Ustadz. sapu jagat itu kan semua pasti bisa. Iya maksudnya bisanya itu doang. Ya lanjut itu aja lanjutkan. Diulang-ulang apa itu Pak Ustadz? Diulang-ulang aja yang Gak sebisanya. apa-apa. Robbana atina itu kan doa sapu jagat itu. Atau misalkan yang sering para ulama sampaikan doanya itu Allahumma innaka afun karim tibul afa fa'fuan ya karim. Itu biasanya kalau doa-doa di akhir 10 malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya kayak bisanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, dinyanyikan silakan bila sampai security kan. Tapi jangan teriak-teriak di komplek tapi di komplek orang gitu. Berarti nggak apa-apa Pak Ustadz ya kayak gitu. Ada doa yang dianjurkan nggak sih Pak Ustadz? Apanya? Iya doa yang Nggak ada yang khusus, nggak ada. Nggak ada. Cuman itu aja. Kalau misalkan doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya dan selanjutnya. Tapi kalau misalkan yang sering dilakukan biasanya setelah sholat tarawih kan itu. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu. Kalau doa untuk orang tua Pak Ustadz nggak apa itu Pak Ustadz? Lanjutkan Oh aja. nggak apa-apa. Allah Lanjutkan. maghfirli. Itu kebaikan terhadap orang Lanjutkan. tua. Sebisanya kita berdoa. Ada nggak sih Pak Ustadz itunya apa? Maksud saya biar kita nggak hanya di bulan Ramadan, nggak hanya di malam Lailatul Qadar gitu. Biar Apanya kita sampai doa mungkin biar atau tipnya biar setelah Ramadan pun kita tetap Iya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Hmm. Ditetapkan hatinya. Doa. Tapi jangan doa aja.
laksanakan gitu. Iya benar-benar. Ini mah Ramadan baca Quran setelah Ramadan. Iya, itu kadang Ustaz yang agak Makanya susah. amalan yang paling baik adalah istiqomah. Itu istiqomah. Misalkan mengadam suatu saat karena rajin, misalkan sholat berjamaah, suatu saat mengadam itu sakit misalkan, masih dapat pahala karena keistiqomah itu. Istiqomah lanjutkan setelah Ramadan. Jangan di Ramadan mah iya, setelah Ramadan Baik lagi ke setelan awal. balik Pak Ustaz. lagi. Gimana Anda Pak Ustadz biar istiqomah terus Pak Ustadz? Pas Ramadan sama sesudah Ramadan. Ya dilanjutkan amal-amal di bulan Ramadan itu amalkan lanjutkan istiqomah lanjutkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Pak Ustaz, kadang ya kalau habis lebaran itu kadang suka capek itu. Iya. Kenapa itu Pak Ustaz? Kadang Iya. kita makanya ibadahnya suka menurun Pak Ustaz, capek banget. Ya makanya makanan yang kita konsumsi itu jangan Oh, kebanyakan. itu yang jadi malas Pak Ustaz. Ya? Iya, itu yang paling banyak. Yang paling bikin malas itu karena banyak makan. Oh, Jadi amalan-amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah amalan istiqomah. Jadi setelah Ramadan lanjutkan dengan kan ada tuh amalan misalkan ada puasa 6 hari setelah Ramadan. Kan itu juga pahalanya sama dengan setahun ibadah kita kepada Allah. Itu amalan-amalan tadi misalkan baca Al-Qur'an, lanjutkan dengan baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Minimal di planning lah satu kalau pengen kita Iya, gimana tuh Pak Ustaz? kalau Planningnya? pengen kita selesai misalkan 1 bulan satu kali hatam Al-Qur'an planning. Jadi Pak Ustaz apa nih kesimpulannya kali ini Pak Ustaz? Iya. Buat Ada nggak tips pemirsa juga? Bang TV, kesimpulan dari malam Lailatul Ya, kesimpulannya bahwa malam Lailatul Qadar tidak ada hari yang khusus tanggalnya ya. Hari yang khusus. Misalkan tanggal sekian. Cuman Nabi menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu datang di 10 hari yang terakhir di hari-hari yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Jadi tidak ada, ini rahasia Allah dan rahasia Nabi Muhammad SAW. Hanya tanda-tandanya itu tahu tadi. Dan tiap orang beda-beda Pak Ustaz. Dan tiap-tiap orang-orang berbeda-beda. Kata Simpoma bahwa langit cerah. Kata Mang Adamnya tadi pohon-pohonan pada diem, gak ada angin. Berbeda-beda. Tergantung daripada spiritual masing-masing. Kan begitu orang yang lebaran juga sama kan kadang-kadang hari ini hari Selasa, misalkan jamaah B hari Rabu. Iya. Itu tergantung daripada keyakinan. Yang jelas mah jangan sampai lebaran 2 kali. Di sini khotib, yang repot kan khotib tuh. Ya, 2 kali. 2 kali, hari ini hari Selasa di sana komplek A, hari Rabu di komplek B. Bagaimana itu hukumnya? Enggak boleh. Ustaz Wori itu. Iya, itu. Hari Selasa di komplek A, hari Rabu di komplek, jangan sampai 2 kali. Kalau perbedaan mah silakan. Ikhtilafu ummati rahmah. Tapi kalau saya mencari yang cepat aja Pak Ustaz. Harus cepat. Iya, kalau Terawih juga yang cepet aja Pak Ustadz. iya Kita Pak mah. Ustaz. Kadang kita kan mengejar waktu Pak Ustaz. Gitu. Mungkin itulah gitu. Ya, terima kasih Jadi, Pak Ustaz. semoga di bulan Ramadan ini yang masih ada waktunya. Ada Pak. Masih Pak Ustadz. Dikit lagi. Masih masih lama lah. Kesempatan yang masih ada, Hmm. jangan sampai kita sia-siakan. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita ketemu. Iya, Pak Ustaz, betul Pak Ustaz. Kita Mudah-mudahan yang ketemu namanya usia belum tentu ya. Bahkan kata Allah, "Faidza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal sudah datang menghampiri kita, maka tak ada suatu kekuatan pun. Ajal itu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan walaupun hanya 1 saat. Makanya kesempatan Ramadan yang masih ada, gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ustaz. Halo? Ya, apalagi Pak Bahlil. Sibuk. Ini Pak Bahlil. Ini Pak Bahlil lagi, Telepon Pak Bahlil aja. lagi. Iya, Pak Ustaz. Nih, aduh. Oh iya Pak, nanti masih lama Pak sahurnya juga Pak. Itu baru juga jam 10. Iya, nanti ada. Iya. Sate ayam kan sama sate kambing. Iya. Iya Pak. Ustadz juga mau ikut ke Iya. Pak Bahlil Iya, lagi di ikut mana Ya. nih?